akhirnya di sama perusahaan di Semarang saya di apa namanya Dipindahkan. dipindahkan pabriknya, bahwa udah nggak tidak bisa apa perusahaannya tuh udah nggak bisa nampung karyawan lagi, namanya di itu diputus lah. Saya Oh, di PHK. di PHK lah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya teman-teman? Kembali lagi bersama saya Pupung Setiadi Official. Sekarang saya lagi bersama seorang teman dan kebetulan dia ini menjadi salah satu motivasi buat saya karena eh, merintis dari awal sampai sukses. Jadi saya mau bertanya-tanya bagaimana sih ceritanya dan seperti apa perjalanan teman saya ini. Eh, kita tanya-tanya. Boleh, boleh. Perkenalkan dulu ke teman-teman siapa namanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handi Supriyadi, umur ya sekitar 35 lah, 35 tahun. Nggak bisa kurang ya, pas 35. Pas aja 35 aja udah. Ya syukur-syukur dalam kesuksesan umur 35 tahun ini makin menambah kesuksesannya gitu. Bagus, bagus. Nah, saya mau tanya nih, sebetulnya di bidang bisnis apa sih ini, Mas Handi ini? Ini tuh sekarang lagi booming di Cirebon tuh, sebenarnya lagi booming mengenai produksi rotan sintetik. Dimana di Cirebon ini tuh buat kirim ke luar negeri, keluar kota ataupun keluar provinsi, lagi banyak semua. Mungkin teman-teman pada nanya, rotan sintetik itu apa, itu seperti apa? Rotan sintetik itu jadi kalau premnya tuh dari aluminium ya, prem kursi gitu ya. Rangkanya itu kadang ada yang pesanannya dari aluminium, kadang ada pesanannya dari besi, kadang juga ada dari rotan. Terus untuk bagian buat anyamnya gitu ya, itu pakainya bahan sintetik yaitu plastik. Oh, bukan rotan yang asli berarti? Rotan asli juga ada, tapi semakin bertambah banyak, akhirnya si rotan itu tuh nggak mampu mencukupi. Jadi Bahan bakunya tidak cukup. ya bahan bakunya tidak cukup untuk mencukupi produksi di daerah Cirebon itu. Jadi akhirnya pabrik-pabrik itu bikin dari plastik, biji plastik diubah jadi mirip seperti rotan. Nah seperti itu. Oh, jadi bahan itu dibuat seperti rotan asli. Dibuat seperti rotan asli gitu. Nah, sekarang Mas Handi ini sebagai apa di dunia perotanan ini? Apa punya perusahaan sendiri? Apakah seperti apa gitu? Alhamdulillah saya di umur 35 tahun ya sekarang ini. Karena sebentar, yang saya tahu Mas Handi itu dulu adalah dagang ya? Oh iya, Dagang apa ya kalau tahu? dulu saya jualan rokok di Jalan gitu? di jalan gitu, di di bis-bis gitu, kayak bajing loncat aja kayak gitu. Oh, di mobil-mobil. Dari mobil-mobil kayak gitu. Dari dulu kan saya rumahnya di Purwakarta ya, dari Kopo sampai ke Pleret naik mobil. Kadang-kadang lah sedih banget lah kalau ceritain masalah, Sedih lah. sedih lah gitu. Pada saat itu sudah menikah atau belum? Waktu itu sih belum nikah sama sekali. Waktu kemarin tuh umur sekitar 21 lah. Umur 21, masih jualan di situ ya.
masih jualan di jalan, jualan rokok. Dulu sih banyak banget dari kampung saya yang jualan rokok. Ya di tank-tank kayak box aja kayak gitu, naik ke bis-bis gitu. Jualan rokok ya, Rokok jajan asongan permen lah. ya, asongan ya. Kayak kalau dulu sih rokok asongan gitu. Kadang-kadang jualan di apa? Film layar tancap gitu dulu kan. Iya, di kampung Ya ya. di kampung lah. Kalau misalkan di Jakartanya lagi pas mulang ke kampung halaman, ada layar tancap gitu, saya jualan rokok juga. Kalau malamnya permen segala macam, alhamdulillah. Dari ya dulu sih saya ngerokoknya kelas mil itu harganya dari harga 6.000 lah. Dulu masih 6.000 ya? Ya dulu 6.000. Saya dulu pertama ngerokok tuh kelas mil. Sekarang kan tahu sendiri kan udah berapa gitu kan. Itu selama berapa tahun tuh Mas Andi Itu jualan tuh rokok asongan gitu? itu tuh kalau jualan rokok itu sampai 2 tahun. 2 Oh, tahun sama 2 jualan tahun. rokok asongan kayak gitu. Akhirnya saya cedera kaki lah istilahnya, jatuh di mobil gitu ya. Akhirnya saya nganggur di rumah selama sampai sembuh 8 bulan. Jadi semenjak 8 bulan itu penghasilan kan nggak ada. Itu cedera kaki karena apa itu? Jatuh dari mobil itu. Oh, Dia sempat Nggak jatuh ya, soalnya hati-hati. gini. Mobil pas mau berhenti ya. Kalau mobil bis tuh kalau ada jualan yang asongan kayak gitu kan, mobil mah masih tetap jalan, kita yang pintar-pintar aja naiknya gitu kan. Turunnya juga harus pintar juga kan. Sedangkan saya ya mungkin cilaka lah gitu ya. Namanya Ada yang cilaka tahu tuh lah. ada yang tahu gitu. Seperti itu cerita singkat itu Nah, dari itu umur 21 tuh. di awal kan tadi kita menceritakan tentang kesuksesan di dunia industri rotan, Indonesia Rotan ya. dan yang barusan diceritakan adalah Ya, ya. awal mula ya masih susah lah, Masih gitu. susah ya. Nah, setelah berjualan itu untuk menuju sekarang menjadi di bisnis rotan ini, perjalanan seperti apa setelah berdagang, terus sekarang ke apa Iya. waktu itu? Waktu itu tuh saya ceritanya lanjut lagi ya, dari kampung itu saya nganggur 8 bulan karena cedera, sekaligus ya nganggur, nggak bisa aktivitas segala macam. Mau jualan lagi saya masih takut gitu kan, takut ada cilaka lagi apa gimana gitu. Akhirnya teman sama saudara kerja di Semarang. Akhirnya saya ngikut, kata dia, betah enggak? Oh ya nggak tahu, kata saya tuh. Itu Kemana di sih? Semarang rencananya kerja apa itu? Kerja itu bagian produksi rotan. Oh, sudah mulai di rotan, mulai di rotan. Untuk katanya gini, ayo ngikut ke Semarang daripada kamu nganggur aja di rumah. Oh ya boleh lah, saya ngikut. Nah, siapin aja lamaran segala macam, boleh, kata saya tuh. Dari semenjak itu saya nggak tahu pun kampung Semarang seperti apa, nggak tahu provinsinya apa, nggak tahu sama sekali. Pokoknya baru pertama lah. baru pertama lah. Di situ tuh harus ngelamar baru ke Semarang. Saya tuh di situ. Akhirnya saudara saya sama teman saya tuh ngajak ke Semarang. Saking saya belum tahu ya Semarang, dari perjalanan Semarang dari Cikampek, dari rumah ya sampai ke Semarang, perjalanan siang pakai bis itu habis lebaran. Waduh, dari pagi sampai malam belum nyampe karena posisinya nggak tahu. Posisinya nggak tahu, saking jauhnya mungkin ya. Kapan udah berapa kali saya sampai ke teman, udah nyampe belum gitu kan. Saking nggak taunya gitu. Akhirnya di pikiran saya tuh, kalau di Semarang tuh nganyam tuh seperti apa gitu kan. Bisa enggak saya, betah enggak saya. Di situ tuh saya bareng sama teman lagi 3 orang. Dari ke Semarang ke sana 3 orang. Yang 2 tuh udah punya istri sama anak gitu ya, kasihan. Saya belum nikah sama sekali ke sana, ke Semarang. Akhirnya nyampe ke Semarang, pas masuk ke pabrik, alhamdulillah saya diterima, teman-teman juga saya diterima semua. Akhirnya butuh
adaptasi kan di Semarang kayak gimana, wah di kampung saya kayak gimana cuacanya. Semarang ekstrim banget, panas segala macam, di pinggir laut lagi kan. Dari situ tuh saya kerja ke pabrik, makan biasa, belajar. Ya akhirnya sulit banget lah untuk bisanya gitu buat belajar. Akhirnya belajar nganyam dulu gitu seperti itu. Menganyam yang rotan itu. Iya, nganyam rotan itu. Tapi itu udah plastik, bukan rotan yang sintetis. Yang sintetik itu. Nah akhirnya saya belajar dari seminggu 2 minggu, saya terus terang nggak betah di situ tuh. Pengen pulang lah. Pengen pulang lah gitu. Teman saya pulang 1 orang. Karena nggak betah. Karena nggak betah. Ya dari rumah di sana mencari nafkah ya. Buat anak istri di Semarang suruh belajar. Harus belajar dulu apa segala macam gitu ya. Aduh, kata saya tuh ya. Akhirnya teman saya pulang 1 orang. Saya berdua bertahan sama teman saudara di situ. Banyaklah orang Sunda di sana, orang Jawa Barat juga banyak. Akhirnya setelah 3 bulan baru bisa menganyam itu. Menganyam tuh baru bisa. Kalau orang anyam mau masuk ke anyam itu 3 bulan lah belajarnya tuh. Gak bakalan bisa cepat hari ini belajar langsung bisa, nggak mungkin gitu. Harus posisi nembak butuh waktu lah. Nembak tuh seperti apa itu nembak? Ini nembak tuh kan saya kerja di situ dikasih tembak, dikasih obeng, gunting segala macam ya. Soalnya dari sana nggak bawa apa-apa, cuman bawa baju aja gitu. Pokoknya dari Semarang itu akhirnya udah sekitar 4 tahun. Kerja di situ. Ya, kerja di pabrik. Itulah sebutin, nggak usah disebutin itu di ya. sana lah pokoknya. Di sana di Semarang. Akhirnya udah 4 tahun mungkin saya agak jenuh gitu ya. Mau pulang lah di situ tuh. Kata pulanglah di situ tuh karena jenuh, saking jenuhnya udah 4 tahun di sana terus. Pulang. Pas pulang di sana jadi nganggur lagi. Akhirnya balik lagi ke Semarang lagi. Sama teman-teman udah banyak di sana, udah banyak teman, udah banyak relasi. Yang bikin betah di sana tuh ya banyak teman lah kayak gitu. Akhirnya bisa nganyam, bisa apa segala macam. Akhirnya sama perusahaan di Semarang saya dipindahkan pabriknya, bahwa udah tidak bisa perusahaannya tuh udah nggak bisa nampung karyawan lagi, namanya diputus lah. Di PHK. Di PHK lah kayak gitu. Nah dari sempat PHK, saya ngikut sama temen disitulah saya. Tahun berapa itu pada waktu itu? Dari tahun 2003 saya sampai 4 tahun di Semarang ya, sampai 2007 berarti. Nah dari 2007, akhirnya saya bisa belajar sedikit-sedikit, ngikut sama temen di sana. Saya sebagai asisten. Pertama sih saya jadi asisten supplier. Jadi si teman saya tuh jadi supplier, nggak bisa nanganin sendiri. supplier tuh gimana maksudnya? Supplier itu gini maksudnya. Jadi kan setelah perusahaan saya di PHK ya, teman saya tuh ngelamar jadi supplier, maksudnya jadi supplier rotan di luar pabrik perusahaan itu. Pabrik yang lain. Akhirnya saya gabung lah di situ karena mau pulang nganggur kan.
mau ngapain di rumah juga kalau nganggur kan nggak bisa, kalau di rumah di Semarang kan bisa buat merokok, buat orang tua lah ngirim gitu kan. Nah, saya bisa bisa jadi supplier itu karena dari teman saudara itu. Akhirnya mungkin saya udah jenuh lagi ya, udah jenuh ya, sekitar 1 tahun lah jadi asistennya teman saya. Pulang lagi ya saya ke sana, pulang lagi, pulang kampung lagi ya. Mungkin di sana satu bulan di sana udah jenuh lagi, mau ngapain di rumah juga. Balik lagi ke Semarang lagi. Saya ngelamar lagi jadi asistennya, asisten beda lagi temannya, teman saya lagi. Ya, jadi di perusahaan yang lain lagi, beda lagi. Tetap di bidang produksi rotan sintetik itu. Jadi 2 kali ya saya udah berpengalaman di masalah asisten supplier gitu ya. Udah paham lah. Harus gimana nya udah paham lah. Barang ini udah paham lah gitu kan. Nah, singkat cerita saya terus terang udah bosan lagi jadi apa? Jadi asisten itu tuh udah bosan lagi. Akhirnya saya ketemu jodoh saya di Semarang sama orang sama-sama pekerja rotan sintetik gitu ya. Nikahlah saya sama orang Cirebon di sini, di sana di Cirebon. Oh, berarti iya, jodohnya itu orang Cirebon cuma sama kerja di Semarang sama gitu. Kerja di Semarang gitu kan. Nah, disitulah saya mungkin kalau udah punya istri gimana tuh ya, mau ditinggalin gimana gitu kan, harus terus beban hidup bertambah gitu kan, harus membiayai gitu kan. Nah, disitulah saya dari Semarang itu pulang ke Cirebon. Di Cirebon terus terang saya nggak ada kenal sama satu orang pun di Cirebon, tapi banyak emang orang Cirebon waktu di Semarang. Tapi waktu dari Cirebon, dari Semarang ke Cirebon saya udah gak ada yang kenal gitu, soalnya udah pada jauh gitu kan. Lingkungan baru lagi. Saya kikuk di sana, harus ngerjain apa. Memang di Cirebon sih kebanyakan produknya produk kursi rotan sintetik semua. Itu basisnya lah, banyak banget di situ. Cuman kan perlu adaptasi juga, saya belum tahu kan orangnya kayak gimana di situ, kayak gimana kan nggak tahu lah gitu. Akhirnya saya ada orang ketemu sama teman di situ, saya diajak kerja. Disitulah saya lepas dari Anyam, ikut ke Gerinda gitu kan, kadang-kadang ngontrol kursi gitu kan. Ya kerja serabutan lah, kadang ada kadang nggak ada gitu. Anyam udah stop, soalnya saya fokus ke kerjaan yang lain, seperti ngontrol rangka-rangka kursi gitu kan. Nah, seperti itu. Maksudnya rangka kursi itu, kursi sebelum dianyam harus dikontrol dulu. Udah bagus belum? Udah gitu. Bagus belum? Udah mantap belum nih? Kadang-kadang belum dikontrol kan si kursinya masih miring gitu kan, harus dikontrol. Nah, di situ. Terus si teman saya bertambah luas gitu ya, banyak. Karena udah lama di Cirebon, mungkin udah 1 sampai 2 tahun lah saya di Cirebon. Akhirnya relasi banyak gitu kan. Akhirnya saya ketemu orang Sumedang, sama dia juga perantau juga, orang Jawa Barat juga sama. Emang Cirebon juga Jawa Barat sih, cuman dia sama perantauan juga gitu kan. Itu saya diajak kerja sama dia. Nah, disitulah saya mulai ada keinginan, ada motivasi buat kedepannya kayak gimana. Itu udah ada di depan mata ya. Bisa apa? Maksudnya bisa berkembang lah dengan pengalaman yang udah ada gitu kan. Soalnya udah ngontrol kursi kan udah bisa, nganyam udah bisa gitu kan. Disitulah saya cita-cita saya harus bisa jual sendiri katanya. Saya harus bisa jual sendiri. Saya belum semakin menggebuk itu semakin besar gitu kan.
Jadi bukan hanya bikinin punya orang lah gitu, Ya. tapi saya harus bisa bikin Ya sendiri. iya, jual pokoknya sendiri. saya harus bisa ekspor sendiri gitu kan. Tapi saking lamanya udah di Cirebon, ya udah sekitar anak udah punya gitu kan. Akhirnya saya ngelamar kerja sama temen saya yang kemarin ngajak kerja sama saya, ikut di perusahaan eh, lokalan tapi berkualitas gitu kan. Disitulah saya mulai berkembang itu ya, otak saya gitu ya, semakin oh saya bisa gitu. Masuklah dalam perusahaan itu, teman saya bagian rangka, saya bagian ngelola anyam sampai jadi, dari bahan sampai jadi sampai kirim gitu kan. Terus sampai udah lama saya udah sekitar 4 tahun lah di perusahaan itu. Saya relasi udah banyak. Disitulah saya bisa keluar dari perusahaan itu. Saya dengan teman saya tuh bikin lokalan lah gitu. Buka sendiri. Buka gitu. sendiri ya, emang sih lahan pertama ya sekitar 10/10 lah tempat saya. Disitulah tanah dari 10/10 saya bangun, saya sampai habis-habisan jual motor, jual apa segala macam, pengen ngediriin, beli mesin segala macam. Soalnya menggebu-gebu pingin produksi sendiri, saya udah punya relasi yang ekspor gitu, makanya habis-habisan saking beli ini beli itu saya jualin semua, Untuk beli bikin- segala macam buat bikin semacam bengkel lah, begitu kecil-kecilan gitu, Perusahaan kecil lah di situ. perusahaan kecil. Alhamdulillah lama kelamaan ya mungkin rezeki saya, jadi semakin berkembang nama saya. Ya, alhamdulillah saya bisa terkenal ke Jakarta segala macam, banyak bayar-bayar di Jakarta. Kadang juga saya sering ke luar provinsi juga. Awalnya sih saya belajar dari perusahaan yang di Cirebon itu, sering ke provinsi Batam, Medan, Aceh, sampai Batam udah berapa kali gitu kan. Jadi Iya, dipanggil ke sana. Gitu. bukan dipanggil, jadi barang kita ada yang rusak, saya harus ke sana gitu kan. Oh, jadi dipercaya untuk Iya, mengecek dipercaya untuk barang yang mau yang produksi kayak gitu. Kadang-kadang barang yang sebelum produksi mau ditempatin di mana, nah kita harus survei dulu ke sana ke lokasi. Misalkan kita di Batam nih, ini buat posisi di sini ukurnya berapa meter, nah saya lari ke sana. Pertama naik pesawat juga, nah di perusahaan itulah gitu, seperti itu. Dari awal jual asongan di bis Iya. sampai sekarang naik pesawat. Iya, sampai naik pesawat, alhamdulillah. Semakin motivasi saya semakin menggebu-gebu, terus relasi semakin banyak, alhamdulillah saya bisa ekspor sendiri gitu. Ekspor sendiri? Ya, ekspor sendiri. Bukan punya orang lain, bukan? Bukan, alhamdulillah sendiri gitu. Wah, luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Cuman masih ke Asia lah, belum ke Eropa belum gitu. ke Eropa. Masih ke Ya, nanti Asia. selanjutnya mungkin ya. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan aja gitu kan. Tapi dari awal perjalanan sampai sekarang nih sepertinya memang udah ketemu lah rezekinya gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi kesuksesan itu ternyata tidak dilihat, kita melihat hasilnya gitu. Iya. Jadi kalau dilihat dari perjalanannya tadi seperti tadi itu kan harus apa namanya? Ya harus berjibaku Ya, dulu lah sebelum susah dulu lah, susah gitu. dulu lah gitu. Terus Saya orang dengar udah- sekarang sampai udah punya mobil sedan nih dari hasil penjualan. Alhamdulillah saya mobil udah ada 2. Yang satu, yang pertama sih banyak kerikil-kerikil. Dari pertama kan saya nggak niat buat beli mobil sedan dulu pertama tuh. Jadi ada teman dari Semarang pengen gedein mobil, terus nyamperin ke saya, temannya lagi nyamper ke saya,
Akhirnya digadalah sama saya. Nah disitulah lama kelamaan mungkin mobil itu Oh, nggak ditebus gitu. nggak ditebus gitu kan. Ya alhamdulillah saya bayarin gitu. Yang kedua ya ada mobil Gremik lah buat ngangkut barang seperti itulah gitu. Mobil bak lah Mobil gitu. bak gitu ya buat produksi saya, bisa buat kirim ke Jakarta, apa buat kirim di dekat-dekat sini gitu ya, buat angkut barang seperti itulah, buat belanja. Terus yang masih menjadi pertanyaan itu adalah produknya itu seperti apa sih, kan tadi disebutkan ada lokalan, terus sampai barang itu bisa diekspor ke Asia. Emang barang itu seperti apa? Kursi atau misalkan meja atau apalah gitu, seperti apa, bisa dijelaskan barangkali di dunia perhotelan ini? Untuk masalah kursi, jadi banyaklah sekarang di Cirebon tuh pada nembak-nembak harga gitu ya. Jadi saya hancurnya di situ, tapi alhamdulillah saya masih bisa bertahan. Saya maksud seperti kursi seperti apa? Ya banyaklah. Ada yang warna-warni kursi gitu kan ya. Ada kerombong ayunan, ada kursi sofa-sofa kayak gitu, ada busanya plus cushionnya gitu kan. Ada ya macam-macam lah. Banyak lah gitu. Banyak gitu ya, yang bentuk seperti produknya. ada pernah saat artis ada pesan ke saya gitu ya. Oh, sempat ada artis. Artis juga pernah pesan ke saya, nggak usah saya sebutin, tapi produknya masih ada gitu apa ya. sih, sebutin aja. Sebutin aja ya. Biar Namanya tuh Iis artis-artis- Dahlia, ada biar pesan ke artis-artis saya yang lain gitu. bisa ikut gitu. Ya, Iis Dahlia juga pernah ke saya, pesan gitu, kontak saya gitu dengan via email gitu kan. Tapi udah saya produksi, ya udah segala macam banyak lah gitu ya. Terus relasi yang saya punya buyer kan di Jakarta. Alhamdulillah saya bisa masuk ke apartemen Bremention, Taman Anggrek juga, terus Taman Reklamasi juga, dan banyak lagi lah yang seperti yang rumahan-rumahan, restoran-restoran seperti itu. Dan kalau yang di Jakartanya, terus yang di Batamnya juga banyak. Adalah relasi-relasi yang di sana. Di Batam tuh ya di Kodim gitu kan, ada yang pesan di sana. Di daerah Nagoya juga ada. Batam itu saya pernah ke Batam juga. Kalau daerah Cirebonnya ya lokalan-lokalan seperti Rangka Kayu lah. Kalau yang ke Jakarta sih rangkainya Prem Aluminium, khusus Prem Aluminium gitu ya. Sekaligus saya bisa produksi aluminium, kayu juga bisa, kerombong yang ayunan juga bisa. Alhamdulillah saya bisa berkembang di situ lah gitu. Seperti itu. Nah, untuk produknya sendiri sekarang yang paling banyak diminati bentuknya yang produk apa ya? Untuk yang produk yang sekarang ini banyak yang dipesan itu yaitu kerombong ayunan ya. Oh, yang gantung yang gantung gitu ya? kayak banyak. Bantalnya. Yang kadang-kadang ya banyak juga yang dibikin lope gitu ya, buat pacarnya ngirim, yang dibikin buat kado ulang tahun juga bisa di packingnya gitu kan. Oh, sampai untuk kado ulang tahun juga Ada pesanan pernah ya, buat kado ulang tahun mungkin pacarnya, sampai dikasih pita segala macam gitu ya. Si kerombong ayunannya, bantalnya juga banyak lope-lope kayak gitunya. Ya banyak lah yang pesanan, pokoknya bikin desain dia tuh saya tergantung pesanan juga. Pesanan satu misalkan bayar dari Jakarta. Ya kebanyakan sih kalau Jakarta apartemen kayak gitulah, seperti sofa, kursi, gitu ya. lonjer kayak gitu. Kalau bagian dari Batam sih ya sofa, kursi kayak gitu sama juga. Untuk ruang tamu. Ruang tamu itu yang berkualitas. Saya kan garansi lah gitu, banyak garansi. Kadang-kadang nyampe ke garansi 3 tahun sampai 4 tahun garansi. Dari situlah saya lokalan-lokalan berkualitas ke Jakarta masuk, Cirebon juga buat suplai ke lokalan-lokalan yang kayunya juga alhamdulillah lagi banyak gitu kan. Alhamdulillah sekarang lagi banyak-banyaknya orderan seperti itulah. Nah, untuk harga sendiri nih,
misalkan yang ayunan tadi itu kira-kira di kisaran harga berapa barangkali teman-teman mau tahu gitu, atau nanti bisa pesen barangkali. Untuk teman-teman yang belum mau pesan gitu ya, kita ngikutin apa maunya customer gitu ya. Pengen Mau seperti apa gitu? Pengen seperti apa pingin yang pakai prem aluminium itu yang harga berkualitas sama harga berkualitas, pingin seperti yang harga murah ada pakai rotannya tapi nggak sedang lah buat standar lah seperti itu. Ada juga yang kayunya seperti yang harga standar juga ada. Saya ngikutin apa maunya customer. Customer pengen mahal tak kasih harga yang spesial, tak kasih harga yang produksi yang spesial. Customer ngasih minta yang harga standar, tak kasih yang standar. Produk standar juga ya, seperti itulah. Makanya alhamdulillah dari hampir jalan 3 tahun ya alhamdulillah lah saya ngeladenin customer tuh seperti itu. Untuk yang standar berapa kira-kira yang standar? Untuk harga ya variasi lah. Kalau untuk yang ayunan, kursi makan gitu ya, yang dari kayu, ya kalau anyaman ada yang bedain masalah anyaman ya, ada anyamannya kerap, ada anyamannya unik-unik gitu kan, ada yang anyamannya bolong-bolong ya seperti itu. Ya di kisaran 700.000 sampai 800.000 sampai 1.100.000 juga ada. Walaupun untuk yang aluminium nyampe ke 2 juta sampai 3 juta juga. Tergantung jenis model permintaannya seperti apa. Ya seperti itu. Nah kalau untuk ayunan ya banyak lah yang harganya juga 1.200.000, 1.300.000, ada juga harganya 1.400.000. Kalau dari aluminiumnya saya bikin 2,5 juta, ya saya ngikutin uang yang customer yang minta pingin seperti apa kualitasnya. Kita kasih seperti kualitas harga bagus ya kualitas saya bagus seperti itu. Jadi mengikuti permintaan lah. Mengikuti gitu. Permintaan gitu, seperti itu. Dan yang berikutnya mungkin di dalam dunia usaha itu kan adalah yang namanya kendala-kendala dalam menjalaninya gitu. Yang paling utama sekali di dunia rotan itu apa sih kendalanya? Ya kalau kendala sih pertama ya di bahan baku ya. Bahan baku aluminium, bahan baku kayu, bahan baku yang terutama ya plastiknya, sintetiknya gitu kan. Itu yang bikin kendala saya terhambat. Ya banyaklah kalau misalkan harga dolar semakin meningkat, harga produksi aluminium, plastik dan lain-lainnya meningkat lagi. Meningkat juga. Ya kadang-kadang kan saya penjualannya masih tetap standar seperti itu. Seperti itulah kendalanya. Terus apakah bahan baku itu misalkan lagi kosong, susah dicari atau bagaimana? Apakah pernah gitu bahan bakunya lagi kosong gitu apa gimana? Ya pernah sempat seperti itu juga, bahan baku mungkin si supplier besi, supplier plastiknya mungkin lagi ribet ya, mungkin dari sananya, dari perusahaan lainnya di Jakartanya. Dampaknya ke Cirebon, jadi saya sebagai supplier, sebagai pengusaha rotan sintetik banyak kendala di masalah aluminium, bahan aluminium itu. Jadi kadang-kadang susahnya kalau buat belanjanya di situ. Kadang-kadang yang keduanya itu bahan bakunya plastik, biji plastiknya kadang-kadang dari sananya stoknya kadang-kadang udah habis. Sedangkan di sini pembuatan tuh semakin meningkat, semakin ngantri. Kita kalau misalkan pesanan saya buat produksi saya sekitar 4 kintal gitu ya, kadang-kadang saya lama banget di pembikinan biji anyaman plastiknya itu, rotan sintetiknya itu kadang-kadang lamanya di pembuatan
rotan statiknya. Jadi bahan baku menjadi kendala utama untuk iya. menjalankannya. Bahan baku semakin makin susah, dampaknya ke produksi mungkin susah juga, mungkin susah. Nah, di situ. Oke, terus mungkin barangkali teman-teman juga pengen tahu Iya. berapa sih omset penghasilan dari Mas Hande ini per bulan lah gitu di dunia perotangan ini gitu. Ya alhamdulillah adalah gitu buat jajan anak sih gitu, alhamdulillah. Ya jajan anak juga ya. 1.000 mah bisa gitu. Ini langsung aja berapa gitu. Ya alhamdulillah sih ya, omset untuk per bulan sekitar 30 juta lah ada omset. It's the motherfucking Eagle Double G. Berarti sekarang dari mulai pedagang asongan sampai Iya. memiliki omset 30 juta per bulan. Per bulan. Itu masih bisa ini ya bersaing lebih meningkat lagi gitu. Oh iya alhamdulillah, mudah-mudahan gitu. Ini bagi saya ini sangat luar biasa karena mungkin sangat memotivasi bagi saya dan teman-teman juga bahwa barangkali pokoknya jangan menyerah lah gitu. Makanya apapun yang kita kerjakan harus fokus, atau ya menurut pengalaman Mas Handi lah kira-kira Iya. barangkali pesan-pesannya harus gimana gitu. Gini aja untuk pesan-pesan untuk teman-teman semua, dari hasil pembicaraan ini ya, mudah-mudahan jadi motivasi buat rekan-rekan teman-teman semua. Pokoknya harus fokus dan yakin yang kita jalani, intinya seperti itu. Jadi jangan cepat menyerah lah. Jangan cepat menyerah gitu, seperti itulah. Intinya kita harus tetap fokus, Terus fokus aja, yakin, dan jangan mudah menyerah lah. ya seperti itu. Karena pasti akan ketemu gitu ya mungkin Iya, intinya. ya intinya kalau kita yakin dan menggulati apapun pasti ketemu lah seperti itu. Oke teman-teman, barangkali sekian obrolan saya nih dengan teman saya yang lagi ya ngopi lah gitu, obrolan santai tapi banyak pelajaran yang bisa diambil. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya sukses, semuanya sehat, dan tidak ada sesuatu lah kendala mungkin gitu ya. Iya, Mas Edi. iya. Semuanya lancar-lancar lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.